Shalom. Shalom anak-anak muda. Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan pikiran kita persiapkan waktu yang khusus supaya kita benar-benar fokus masuk dalam hadirat Tuhan, datang dalam hadirat Tuhan untuk menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mengikuti ibadah ini dengan baik adanya. Mari sama-sama sebelum kita mulai kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang Tuhan hembuskan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Kami percaya pengurapan-Mu Tuhan ada pada setiap kami. Kuasa-Mu Tuhan boleh kami rasakan Tuhan. Lawatan-Mu Tuhan atas setiap kami dimanapun kami berada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di hidup kami mau serahkan sebagai dalam tangan-Mu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang kudus. Engkau Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan.
kuasa-Mu Tuhan pada setiap kami Tuhan. Dan kami mau Tuhan untuk selalu setia bersama-sama dengan Kau Tuhan. Sampai memutih rambut kami Tuhan, Kau tetap Allah kami, Kau tetap Bapa kami Tuhan. Sampai masa tua kami Tuhan, Kau tetap Allah yang kami sembah, Kau Tuhan yang kami sembah, Kau Tuhan yang kami puji Tuhan Yesus. Kami begitu mencintai-Mu Tuhan. Biarlah cinta kami semakin dalam, setiap hari semakin dalam. Kami bersyukur, kami beruntung memiliki Engkau Tuhan yang luar biasa. Pada saatnya Tuhan kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan kami tidak mampu menjalani hidup ini tanpa Engkau Tuhan. Kami tidak mampu tanpa firman-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu itulah pelita bagi jalan kami Tuhan, terang bagi jalan kami Tuhan. Kaulah kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Berfirmanlah pada setiap anak-anak muda dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus, Kau menjamah setiap hati kami Tuhan. Kau melembutkan setiap hati-hati kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, firman Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, salam saudara-saudara, pemuda-pemudi Sekinayut ya, yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini mari kita tenangkan hati, siap hati untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya juga saya perlu sampaikan bahwa sebenarnya yang menyampaikan firman Tuhan adalah saudari Nerisa, tetapi karena berhubung dia sakit, jadi saya mendapat kesempatan dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan. Mari terlebih dahulu kita berdoa memohon hikmat dan pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami puji dan kami muliakan di dalam nama Yesus, kesempatan ini kami bersyukur bersama semua anak-anak youth, di mana Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara kehidupan anak-anak-Mu hingga saat ini Tuhan. Saat ini di mana juga kesempatan yang terindah untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya Roh Kudus singkapkan semua rahasia kebenaran firman-Mu, memberikan hikmat dan pengertian kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dan juga bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu dengan pengurapan khusus, kuasa dan otoritas Tuhan melingkupi hamba-Mu Tuhan. Mampukan hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berfirman kepada kami anak-anak-Mu, sesungguhnya kami telah bersedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, firman yang hidup itu, kami siap untuk mendengarkan firman dan kebenaran. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara, mari kesempatan ini kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terpilih dari kitab Kidung Agung, pasal yang ke-8 atau pasal yang terakhir, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Kidung Agung pasal 8 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya membacakannya bagi kita semua. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigi seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya.
Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Saudara pemuda-pemudi yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Kidung Agung ini, perlu saya sampaikan bahwa banyak orang yang salah mengerti kitab Kidung Agung ini. Karena apa? Ya, yang dibaca di sana, setiap kalimat yang dijumpai di sana, kalau hanya membaca sepintas, ya pasti itu hanya membahas hal-hal yang dimengerti adalah yang membahas cinta yang erotis belaka. Tetapi dalam bagian ini, saudara-saudara, mari kita mengkaji dan merenungkan lebih mendalam bahwa gambaran daripada gadis sulam di sini adalah setiap saudara-saudara dan saya. Lalu sang gembala yang merupakan kekasih daripada gadis sulam sendiri, itulah gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus. Ini adalah gambaran atau tipologi. Ya. Nah, mari saudara-saudara, sesuai dengan tema kita pada bulan ini, yaitu mi amor dari bahasa Spanyol, atau sweetheart, atau cintaku, ya, atau my love. Ya, mari kita belajar. Kita yang masih muda-muda, mari kita belajar untuk mengerti sebuah cinta yang sifatnya sejati. Apakah saudara selama ini mencintai pacarmu dengan cinta yang seperti apa? Cinta yang hanya bersifat erotis, atau cinta yang memang benar-benar didasari dengan agape itu sendiri? Ya, saudara-saudaraku, di dalam ayat yang ke-6 ini dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Saudara-saudara, yang dikatakan meterai itu semacam pengganti diri orang dan tanda wewenang dan wibawa. Meterai kadang-kadang digantung pada leher dengan tali atau pita sehingga kena pada dada atau hati, ya. Nah, atau pada pemilik orang yang menggunakan meterai itu. Nah, kadang-kadang juga meterai dipasang pada jari tangan. Dan di sini dikatakan pada lenganmu, ya, tetapi lengan mencakup tangan juga. Saudara-saudara, pemuda-pemudi yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman ini memberikan pengajaran, memberikan pengalaman juga bagi kita supaya kita mengerti sebuah cinta daripada sudut pandang Tuhan. Ya, karena banyak orang yang gampang jatuh cinta, tetapi sedikit orang yang bisa membangunkan kembali cinta itu. Padahal di sini dikatakan sebuah cinta kuat seperti maut. Ya, jadi selama ini saudara mungkin berpacaran, ya, saudara sendiri dengan Tuhan yang tahu bagaimana saudara mencintai pacar atau pasangan saudara. Ya. Nah, kita sebagai pemuda-pemudi, pacaran yang alkitabiah, yang sesuai dengan firman Tuhan adalah bertemu, ya, sharing firman Tuhan, ya, berbagi visi tentang kehidupan ke depan. Jika kita dipersatukan untuk membangun satu keluarga dan rumah tangga. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti firman Tuhan sehingga yang kita pacaran kita, yang kita berjumpa dengan pacar kita, yang kita bahas itu bukan hanya sekedar ya I love you dan lain sebagainya. Ya. Itu boleh, tetapi maksudnya I love you itu harus diwujudkan dengan tindakan. Ya. Dan itu I love you itu harus orientasinya itu
sampai maut yang memisahkan jika saudara dipersatukan dalam suatu jenjang pernikahan Kristen. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, lewat renungan ini mari kita menghayati beberapa hal di dalam kehidupan keseharian kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya. Nah, dalam konteks ayat yang ke-7 dikatakan, air yang banyak tidak dapat memadamkan cinta. Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Ya, artinya apa? Dari ayat ini kita dapat memahami, adik-adik sekalian, bahwa sebuah cinta itu kekuatannya itu luar biasa. Ya, artinya apa? Kalau kita lihat cintanya atau kasihnya Tuhan itu luar biasa. Ya. Sehingga dia harus rela meninggalkan takhta kemuliaannya, turun ke bumi untuk saudara dan saya memperoleh keselamatan itu. Ya. Nah, demikian juga realisasinya dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita mencintai pasangan kita mencintai seperti apa? Ya, ini yang harus mendarat. Ya, seperti pesawat, kalau dia turun memang harus benar-benar mendarat. Jangan hanya di udara terus. Artinya apa? Maksudnya sebuah cinta yang kita ungkapkan kepada pasangan kita itu harus benar-benar ada realisasinya atau tindakan iman berdasarkan perbuatan yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan pasangan yang Tuhan mempercayakan bagi kita, dan kita berbagi pengalaman yang jika Tuhan menghendaki, Tuhan mempersatukan kita. Nah, kekuatan sebuah cinta, adik-adik, terletak pada cinta itu sendiri. Tetapi itu responnya daripada orang-orang yang mau mengerti dan memahami cinta itu dari sudut pandang Tuhan yang sifatnya sejati. Ya. Saudara, saya juga sebelum saya menikah dan istri saya juga saya pernah berpacaran. Ya. Dan ya artinya sebelum seseorang masuk dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga, ya tentunya harus menjalani kehidupan berpacaran. Ya, pacar, pasangan, bicara. Ya. Nah, dengan demikian penghayatan kita terhadap bagian kebenaran firman Tuhan dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, bahwa sebuah cinta kuat seperti maut, seperti nyala api Tuhan, atau seperti dunia orang mati, kegigihannya itu sangat kuat seperti dunia orang mati. Dalam hal ini, ya kita harus ada pengertian yang mendalam, yaitu sikap kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap menjadi mempelainya Tuhan yang sejati. Ya, kalau saudara berada di dunia ini, ya, maka saudara menjadi umat Tuhan, saudara menjadi jemaat Tuhan, saudara digambarkan sebagai mempelainya Kristus. Nah, ketika kita menjadi mempelai Kristus di dunia ini, maka kita harus sungguh-sungguh menempatkan hidup kita, ya, dan hidup kita menjadi saksi bagi orang lain. Ya, dimulai dari kehidupan keluarga, dan terutama juga dalam konteks ini adalah dalam hidup bercinta dengan pasangan. Bercinta dalam hal ini apa? Ya, bukan dari sudut pandang negatif, ya, tetapi dari sudut pandang ya yang positifnya. Apa yang dibahas? Ya, bagaimana kita akan menikah? Ya, 5 tahun setelah kita menikah, hidup kita seperti apa? Setelah kita nikah seperti apa? 10 tahun setelah kita menikah seperti apa? Ya, kita mau beli rumah atau dan lain sebagainya. Itu adalah target yang harus dicapai dalam sebuah pernikahan. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk tetap menjadi mempelai Kristus yang sejati di dalam kita berada di dunia ini. Ya.
sebagai mempelai Kristus yang sejati, maka kita harus rajin merenungkan firman Tuhan. Ya. Artinya rajin melakukan kehendak Bapa di surga. Mari mengutamakanlah kepentingan Bapa di surga. Karena itu yang paling penting, yang paling krusial, yang paling urgent dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika saudara masih muda, jangan suka menunda-nunda waktu, karena itu kurang berkenan di hati Tuhan. Nah, hari-hari ini yang perlu kita lakukan adalah mari kita berusaha untuk membuat Tuhan itu ya merasa, istilahnya bukan kita yang harus menjauh dari Tuhan ya, tetapi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya kita membuat hati Tuhan itu untuk ya, hati Tuhan itu istilahnya Tuhan merasa ya sayang kepada kita, kasihan dengan sikap dan tindakan iman kita yang kita lakukan setiap hari. Tetapi kalau kita tanamkan kepahitan, segala sesuatunya ya, kita tanamkan kebencian dan lain sebagainya, ya itu juga kita akan terima. Karena apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Lalu yang kedua saudara, hal yang kedua yang kita hayati dari firman Tuhan ini, yaitu saudara dan saya, jika sudah menjadi milik Kristus, ya, maka jadilah milik Kristus sampai selama-lamanya. Ya. Apapun masalahnya, apapun tantangannya, apapun godaannya. Ya. Jangan hari-hari ini ketika saudara masih muda, masih berpacaran, saudara berada dalam konteks, dalam pengertian bahwa saudara menjadi orang yang setia. Tetapi setelah menikah dengan pasangan saudara, saudara menjauh daripada Tuhan. Saudara tidak bertindak sebagai milik Kristus yang menetap. Ya. Yang ketiga saudara, kita harus menjauhkan hidup kita dari perselingkuhan yang bersifat rohani. Perselingkuhan yang bersifat rohani itu contohnya seperti ya, kita menduakan Tuhan, atau kita ada firman Tuhan, ada Alkitab, tetapi kita tidak pernah membacanya. Ya. Nah, itu memang benar-benar kita harus mengerti. Jangan selingkuh secara rohani. Kalau selingkuh secara literal, secara lurus, ya dalam pengertian, coba saudara selingkuh di depan pacarmu. Apakah dia merasa senang-senang? Apakah dia ya dari raut wajahnya dan dari sikap hatinya seperti apa? Nah, demikian juga Tuhan menghendaki supaya kita yang adalah mempelai wanita di dunia ini, kita harus sungguh-sungguh menjadikan dia sebagai mempelai pria atau mempelai laki-laki surgawi. Nah, yang keempat, mari kita memelihara kehidupan doa kita di hadapan Allah. Hidup saudara pernah berdoa enggak? Gitu. Hidup saudara di dalam menjalani hubungan saudara dengan pasangan saudara, dengan pacar saudara, atau dengan tunangan saudara, pernah doakan dia atau tidak? Pernah bersama-sama berdoa? Pernahkah saudara bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan pacarmu, dengan tunanganmu? Ini yang harus kita tiru dan kita lakukan, karena ini berkenan di mata Tuhan. Ya. Lalu yang keempat, kita harus hidup dengan penuh ucapan syukur. Ucapan syukur di sini ditinjau dari dua hal, yaitu dalam ketika kita senang, kita tetap mengucap syukur. Ketika kita susah, sedih, banyak masalah, tantangan, kita tetap mengucap syukur. Itu maksud dan pengertian daripada konteks mengucap syukur dalam segala hal.
Lalu yang keenam, saudara, mari bertindak dan jadilah orang percaya yang hidup tulus di hadapan Tuhan. Ya, mari isilah hidup adik-adik sekalian dengan ketulusan, dengan kemurnian hati di hadapan Tuhan. Ya. Jangan suka berbohong. Karena apa? Berbohong itu dosa. Ya. Nah, apa yang terjadi ya katakan A atau katakan ya jika itu benar, dan katakan tidak jika itu tidak benar. Ya. Penekanan dari konteks kebenaran firman Tuhan ini, mari kita merenungkan bahwa kita adalah membelai Kristus di dunia ini. Apa yang kita harus lakukan di dalam menantikan mempelai Kristus akan datang ke dunia untuk menjemput kita sebagai mempelai wanitanya. Apa yang harus kita perbuat? Nah, oleh karena itu, mari aktivasi doa saudara. Ya, jadilah orang percaya yang hidup tulus di hadapan Allah. Mari aktivasi kehidupan, ketulusan, kemurnian hati, kemurnian iman di hadapan Tuhan. Lalu yang terakhir, saudara, ya, yang terakhir dari bagian kebenaran firman Tuhan ini, ya, mari tetaplah kuduskanlah Kristus di dalam hidup, apapun situasi dan keadaan. Karena apa? Karena Kristuslah kepala daripada sebuah kasih, sebuah cinta. Ya. Nah, kalau kita melihat hubungan Kristus dengan Sang Bapa, ya, sangat luar biasa. Nah, mari kita belajar sehingga kita juga mengerti tentang intimate giving itu. Ya, mengerti tentang hubungan saudara selama ini dengan pacar saudara seperti apa. Ya, sehingga benar-benar berorientasi pada hal-hal rohani yang membangun iman dan kehidupan rohani saudara. Ya, jadi iman dan kerohanian saudara yang akan membawa saudara untuk dekat kepada Tuhan. Mari kita masuk dalam kesimpulan atau penerapan dari kebenaran firman Tuhan di dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 dan yang ke-7, ya, bahwa melalui kitab Kidung Agung ini mengajarkan kepada kita bahwa cinta yang terbaik adalah cinta yang didasarkan pada kepercayaan yang penuh terhadap kekasih. Ya, artinya apa? Mungkin selama ini saudara kurang percaya kepada pacar, pasangan saudara. Ya, mari belajar untuk saling percaya. Ya, karena apa? Di dalam membangun sebuah cinta itu harus kepercayaan itu juga dibangun. Sehingga ketika orientasi daripada pasangan itu, hubungan itu, orientasinya ke pernikahan, ya ada kepercayaan di sana juga. Lalu yang kedua, saudara, melalui kitab Kidung Agung yang kita bahas pada malam hari ini, ya, mengajarkan kita bahwa pernikahan merupakan suatu anugerah dari Tuhan. Ya, jadi saudara jangan beranggapan bahwa ya papa mama saya itu mereka menikah karena kebetulan. Tidak ada. Semuanya itu sudah diatur, sudah dirancang oleh Tuhan. Dan demikian juga kehidupan saudara sebagai pemuda-pemudi, ya, sebagai anak-anak muda dalam hubungan berpacaran juga, ya, belajar untuk mendoakan pasangan saudara, ya, sehingga nanti kalau Tuhan menghendaki dan mempersatukan, maka itu paling tidak saudara sudah membawa hidupnya kepada Tuhan ketika awal-awal masih berpacaran. Lalu yang ketiga, ya, bagi seorang wanita, ya, bagi seorang wanita yang percaya kepada Tuhan, ya, ia mempunyai nilai yang tinggi dan tidak memandang
yaitu orang desa atau orang yang sederhana atau yang rendah tingkat dan kelas sosialnya. Ya, artinya apa? Hidup saudara dan saya berharga di mata Tuhan, maka mari sebagaimana Tuhan membuat hidup kita berharga di mata Tuhan, maka apa yang kita harus lakukan kepada Tuhan? Ya, yang kita harus lakukan kepada Tuhan adalah ya, melakukan kebajikan kepada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Itu saja. Tidak ribet, tidak sukar, tidak sulit, tidak rumit. Tetapi hanya seringkali kita sebagai manusia yang membuat segala sesuatu, ya istilahnya segala sesuatu yang sudah gampang kita mempersulit. Nah itu yang membuat kita pada akhirnya kita tidak mengalami sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Ya. Nah itu saja yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Biarlah saudara lewat kebenaran firman ini, saudara lebih lagi mencintai, mengasihi, menyayangi pacar saudara, memperlakukan dia secara alkitabiah yang membangun ya dan mendekat kepada Tuhan. Karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa, terpujilah namamu, bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ya Bapa, di mana pada saat yang telah hamba-Mu sampaikan kepada anak-anak-Mu, pemuda dan pemudi ya Tuhan, hamba-Mu terbatas, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, dan Roh-Mu yang kudus, yang tidak pernah berhenti, yang tidak pernah merasa lelah, yang akan menuntun, menginspirasi kehidupan daripada anak-anak ini Tuhan, sehingga pada akhirnya hidup mereka mengalami Engkau dan hidup mereka menjadi berkat, berdampak bagi dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pemuda-pemudi yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, kita akan pulang. Sebelumnya, mari terimalah berkat dan anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari pulanglah ke dalam kehidupan keluarga, rumahmu, usahamu, pekerjaanmu, studimu, sekolahmu. Ingatlah selalu firman Tuhan yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Milikilah kasih Tuhan dan milikilah cinta yang sejati, dan perlakukanlah itu dalam kehidupanmu. Jadilah berkat, memuliakan Tuhan. Mari terimalah berkat Tuhan. Biarlah kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa datang melalui Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang mengajarkan, menegur, menginsafkan kehidupan pemuda-pemudi saudara dan saya dari sekarang sampai Maranatha. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya dan menerima berkat ini, mari sama-sama katakan amin.